Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lihat Kak Dira Bun. Gibran menunjuk Nadira yang baru keluar kamar. Bu Mika berbinar. Masya Allah, kagum Bunda. Dira merasa tidak enak dengan reaksi Bunda dan Gibran atas penampilannya. Aneh ya Bun? Tanya Dira ragu. Gak sayang, ya Allah kamu cantik banget nak. Bu Mika mendekati Nadira dengan mata yang masih penuh binar. Gak usah berangkat aja kak, bisa kayak cacing tuh Bang Hanan lihat kakak secantik ini. Aura kamu keluar banget hari ini, kayak bukan anak Bunda loh. Kok bisa jadi cantik banget gini, kagum Bunda. Gibran fotoin Dira dong, terus kirim ke Bunda, kirim ke abangmu juga biar gak kaget-kaget banget lihat istrinya secantik ini, titah Bunda. Sini kak, gaya dong. Dira malu, wajahnya merona mendengar pujian-pujian yang heboh seperti ini. Gak bisa dek, jelas Dira kaku. Ya udah segayanya kakak aja, kakak biasanya gimana? Ucap Gibran siap-siap. Dira berpose malu-malu, siapapun yang melihatnya akan berdecak kagum melihat titisan bidadari surga Allah yang satu ini. Gak tahu lagi mau bilang apa. Gue yang pengacara kondang aja ampe kehabisan kata-kata, gak bisa gaya aja dah kayak model gini, terus yang bisanya gimana? Komentar Gibran heboh saat melihat hasil jepretannya. Mana? Lihat dong, Bunda berlari girang mendekati putra bungsunya itu. Bu Mika menatap kagum hasil jepretan Gibran, setelah difoto Nadira terlihat semakin cantik. Bunda gak pernah lihat perempuan seberaura kamu nak, Bunda seneng karena kamu sudah mau ikhlas dinikahi anak sulung Bunda. Dira mengenggam tangan Bu Mika gemetar. Gak Bunda, Dira yang harusnya terima kasih. Bunda sudah izinkan putra Bunda menikahi gadis kayak Dira, nyelamatin hidup Dira, menjadi mertua rasa ibu kandung untuk Nadira. Terima kasih, maaf Dira belum bisa menjadi anak perempuan yang membahagiakan. Bu Mika menggeleng haru, apa yang dibicarakan Nadira? Sejauh ini Bu Mika sangat bahagia melihat perubahan Hanan yang menjadi pribadi hangat sejak menikah dengan Nadira. Anaknya lebih sering tersenyum dan bercanda. Memiliki menantu sebaik Nadira adalah salah satu rezeki yang idamkan setiap mertua. Berangkat yuk kak, Gibran udah telat ini. Gibran menyadarkan keharuan sang bunda dan kakak iparnya itu dengan mengajak pergi karena dikejar waktu. Di sisi lain Hanan sedang sibuk mengecek ulang persiapan gedung. Ia merasa ponselnya bergetar. Di sana Gibran mengirim sebuah foto yang mampu menerbitkan senyum manis Hanan. Itu foto istrinya dengan pose dan senyum yang malu. Cantik, gumam Hanan. Hanan menjadikan foto itu wallpaper ponselnya. Sudah 10 menit Hanan masih setia tersenyum memandang foto istrinya. Ia sedikit menyesal telah menghiraukan Nadira pagi tadi. Kak, Gibran gak nganter sampai dalam ya. Kakak hati-hati jalannya. Nanti Bunda sama Gibran dateng kok, ucap Gibran dari dalam mobil. Dira mengangguk tersenyum. Kamu juga hati-hati nyetirnya, maaf karena kakak kamu telat. Gibran memberi isyarat bahwa tidak apa-apa. Jangan ngebut dek, makasih ya, Dira melambai tersenyum. Gibran membunyikan klaksonnya sekali lalu kembali membelah jalanan menuju tempat meetingnya. Wohohoho, akhirnya bisa lihat pelacur lagi. Gue kira dah mati, ternyata gak masuk karena malu, ucap seseorang dari belakang Dira. Astagfirullah, batin Dira lalu menoleh untuk melihat siapa yang sudah tega melontarkan ucapan seperti itu. Siapa yang nganter lo tadi? Om simpenan lo ya? Atau sugar daddy? Bagus amat mobilnya. Tanyanya lagi dengan memandang Nadira jijik. Bukan urusan kamu. Maaf saya harus masuk. Dira berjalan melewati kedua perempuan itu. Eits tunggu dulu dong, kita belum selesai gatel, tahan mereka. Tolong, hari ini saya pastikan hari terakhir kalian melihat saya, jadi tolong berhenti mengganggu saya, ucap Dira putus asa.
Kita mau nanya lo aja nih haha, lo udah lama gak masuk, sekalinya masuk udah hamil aja. Dira diam. BTW itu anak lo sama om yang tadi apa sama om-om yang lain? Secara kan ya, lo tertutupnya di kampus aja, tapi telanjang di hotel. Mata Dira memanas. Gak usah sok nangis, kita gak ngapa-ngapain lo. Salah saya apa sama kalian? Kenapa kalian terus mengganggu saya? Tanya Dira bergetar. Sama kita sih sebenarnya gak salah apa-apa, tapi kita kesel aja lihat muka lo yang sok alim itu tapi ternyata jalangnya om-om, dan katanya lo pernah kegep masuk ruangan Pak Hanan dan dikunci dari dalam. Lo mau apa? Mau godain Pak Hanan? Gak suka gue, wanita sesekali menoyor kepala Nadira. Tolong, saya sedang hamil, jangan lakukan apapun Hicks, kalian boleh menyakiti saya dengan mulut kalian, tapi jangan dorong atau apapun yang melukai fisik. Kandungan saya lemah Hicks, mohon Dira, tak peduli harga diri, yang penting anak BM-nya baik-baik saja hari ini. Bagus deh kalau lemah, kenapa gak keguguran sekalian, anak haram juga kan. Astagfirullah, Dira merasa kram di perutnya. Panggilan kepada wisudawan dan wisudawati untuk segera memasuki gedung sesuai nomor masing-masing, karena acara akan segera dimulai, instruksi dari dalam gedung menyelamatkan Nadira kali ini. Beruntung lo, kalau gak, udah gue injek anak haram lo pakai sepatu mahal gue ini heh. Dira diam, tubuhnya bergetar, apa memang sehina itu dirinya di mata mereka? Hanan berdiri resah di barisan para dosen memperhatikan wisudawan dan wisudawati yang berlari memasuki gedung setelah pengumuman tadi. Bagaimana jika istrinya juga berlari? Bagaimana jika Nadiranya tanpa sengaja tersenggol oleh mahasiswa lain yang sedang berlari? Kekhawatiran Hanan meluap saat melihat tubuh berisi yang tertutupi oleh jubah hitam wisuda berjalan perlahan memasuki gedung acara. Kenapa Hanan baru menyadari kalau pipi Nadira yang sekarang lebih cubi karena usia kehamilannya? Hanan bisa melihat istrinya sedikit kesulitan berjalan karena buah hati mereka yang semakin tumbuh di rahim Nadira. Ia menggenggam erat mik di tangan kanannya. Sebisa mungkin Hanan menahan diri untuk tidak turun dari podium dan berlari membantu istrinya berjalan. Pak Hanan, panggil Bu Sari. Iya Bu, sudah bisa dimulai Pak. Tentu. Hanan membuka acara dengan menyebutkan susunan kegiatan yang akan dilakukan hari itu, tanpa melepas pandangannya dari Nadira. Hanan terus melanjutkan sambutannya untuk para mahasiswa yang akan mengakhiri masa belajarnya di kampus saat ini. Semua berjalan lancar tanpa halangan, tibalah saat pemanggilan para wisudawan dan wisudawati untuk melakukan prosesi wisuda. Saudara Nevan Al-Surya, Sarjana Pendidikan, dengan predikat CAMLAUDE, panggil Bu Sari selaku MC. Hanan menggenggam erat miknya. Saudari Sisilia Umari, Sarjana Ekonomi, sambung Hanan. Tiba-tiba, DUARRRRRR. Semua perhatian beralih ke arah belakang gedung, seperti ada sesuatu yang besar jatuh di sana. Maaf untuk iklan tidak terencana barusan, mohon untuk duduk kembali dan tertib, ucap Bu Sari cepat. Dira yang kaget berusaha mengatur nafasnya yang mulai sesak, ia terlanjur mengira suara dentuman itu adalah petir hujan. Jangan sekarang jangan sekarang ya Allah, gumam Dira, ia menepuk dadanya pelan. Hanan memperhatikan itu sejak tadi, ia juga awalnya mengira suara tadi adalah petir, karena itu ia langsung memperhatikan reaksi istrinya, dan benar saja. Ya Allah, jaga istri dan anakku, tolong dia ya Allah, batin Hanan khawatir. Pak Hanan, nama selanjutnya, bisik Bu Sari. Hanan tak menghiraukan ucapan Bu Sari selaku rekan MC-nya, Hanan terlanjur cemas melihat kondisi Nadira dari kejauhan. Bu Sari melihat tangan Hanan yang bergetar kuat, lalu mengikuti arah pandang Hanan. Bu Sari kaget. Ia melihat mahasiswa di mana semasa kuliah dirinya lah yang menjadi dosen penanggung jawabnya, itu Nadira. Setelah mengikuti arah pandang Pak Hanan, ia melihat Nadira yang seperti dalam keadaan tidak baik-baik saja dari kejauhan.
Maaf sebelum NYAA. Panggilan untuk petugas medis agar segera menuju kursi wisudawati atas nama Nadira Prameswari di urutan 157. Semua pandangan berusaha mencari yang dimaksud Bu Sari. Benar saja, Nadira seperti sedang kesulitan bernafas sekarang. Mohon kepada wisudawan dan wisudawati untuk tetap tertib dan membukakan jalan bagi petugas medis agar mudah mencapai Nadira, sambung Bu Sari. Hanan yang tadinya mematung, melihat banyak sekali petugas medis berlari menuju istrinya. Seakan tersadar Hanan menghempaskan mikrofonnya lalu berlari seperti kesetanan-kesetanan ke arah Nadira. Reaksi Hanan mengundang perhatian semua orang yang berada di gedung. Sayang, lirih Hanan gemetar. Hanan duduk bersimpuh menghadap Nadira yang masih duduk lemas di kursi. TOLONGGCEPATTTT. Teriak Hanan kepada petugas medis. Arka selaku rektor yang saat itu sedang melakukan prosesi wisuda untuk setiap mahasiswa, ikut turun podium dan mendekati Hanan. Para wisudawan dan wisudawati, maaf sekali atas ketidaknyamanan ini, mohon untuk mundur dan MEMEBERI ruang besar dari Nadira Prameswari, sambung Bu Sari. Sontak semua mahasiswa mundur menjauh. Sayang, jangan bikin Mas takut. Arka yang sudah berada di belakang Hanan kaget. Sayang, Mas. Maaf Pak, bisa mundur sebentar, ucap seorang petugas medis, lalu memasangkan oksigen pada Nadira. Jangan gini Yang, Mas mohon. Seorang petugas medis berniat membuka jubah hitam Nadira. Saya, biar saya saja, ucap Hanan cepat. Pak Hanan, panggil Arka yang di samping Hanan. Saya saja, saya suaminya, sambung Hanan mendekat. Ia membuka jubah hitam istrinya dan menepuk pelan dada Nadira. Ia berharap itu membuat sesak istrinya hilang. Arka kaku saat mendengar pengakuan dan melihat reaksi Hanan. Bangun Nadira, panggil Hanan frustasi saat melihat mata Dira yang mulai tertutup. Pak Hanan, biarkan petugas medis yang menangani Nadira, karena AMBULANCE akan segera datang. Jadi diminta dengan hormat untuk Pak Hanan juga Pak Arka kembali ke atas PODIUMM dan melanjutkan acara, pinta Bu Sari sopan. Hanan menatap tajam Bu Sari yang berdiri di atas podium. Semua dosen kaget melihat mata Hanan yang berkaca. Kalian gila, istri dan anak saya sedang diambang nyawa dan kalian malah meminta saya melanjutkan acara ini. Bentak Hanan BERGETARR. Mendengar bentakan menggelegar Hanan berhasil mengundang keterkejutan seisi gedung, terutama para dosen. Saat ambulans tiba, Hanan berlari mengangkat istrinya masuk ke dalam ambulans tanpa menunggu berangkar keluar. Hanan meninggalkan gedung yang masih dalam keterkejutan masing-masing. Rumah sakit. Hanan melafalkan segala doa dalam resahnya menunggu Nadira yang sedang diperiksa. Hanan, panggil Bu Mika yang berlari datang diiringi Gibran di belakang. Kak Dira kenapa bang? Tanya Gibran panik, saat ia mendapat telepon dari sang bunda yang menangis. Ia langsung berlari meninggalkan meeting dan ke rumah sakit. Dira kenapa Hanan? Hanan menggeleng rapuh, matanya sudah basah dengan cairan bening yang menetes. Bunda, fobia Dira, fobia itu muncul, lirih Hanan dengan pandangan kosong. Seorang dokter berjalan tergopoh keluar ruangan. Keluarga pasien, tanyanya cepat. Kami dok, ucap Gibran cepat. Hanan sudah tak mampu bereaksi apapun, ia merasa kehilangan separuh dirinya saat ini. Si ibu mengalami gagal jantung, kami harus mengeluarkan bayinya. Bak ribuan batu menghantam kepala Hanan saat mendengar itu, jutaan jarum menghujam hati dan perutnya. Jangan bercanda dokter, bentak Gibran kalap. Astagfirullah, tangis Bu Mika semakin pecah, ia memeluk tubuh kekar Hanan yang gemetar. Tidak ada waktu untuk melakukan ini. Jika bayinya tidak dikeluarkan dalam 2 jam, kalian akan kehilangan keduanya. Gibran menarik kerah ke meja sang dokter. Kami tidak akan kehilangan salah satu apalagi keduanya, lakukan apapun untuk mereka,
gunakan semua prosedur untuk menyelamatkan mereka. Ancam Gibran keras. Si ibu sudah tidak bernafas saat dibawa ke sini, detak jantungnya melemah dan sudah berhenti 20 menit lalu, waktu kematian pukul 10.25, Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Hahaha, raung Bhumika saat mendengar waktu kematian Nadira. GILAAA. Saya tidak TERIMAA, cari dokter terbaik kota ini, selamatkan kakak saya dan bayinya, jangan macam-macam, saya bisa menuntut KALIANNN. Sentak Gibran. Tolong Pak Dokter Hicks, apapun dan berapapun itu, tolong lakukan yang terbaik, selamatkan menantu dan cucu saya Hicks, saya mohon, pinta Bhumika pilu. Hanan yang telah terduduk di lantai rumah sakit menangis dalam diam, ia benar-benar tidak mengerti situasi ini, apa ini mimpi buruk? Apa ia lupa berdoa sebelum tidur? Kenapa mimpi ini terasa begitu nyata? Bu, kami sudah melakukan yang terbaik, tapi Allah merindukan menantu Anda, ia ingin menantu Anda kembali padanya. Gak, belum, Hicks, Bhumika pingsan sebelum menyelesaikan ucapannya, dan dibantu para suster untuk dibawa ke kamar inap. Gibran berjalan gontai mendekati Hanan. Ngomong bang, jangan kayak gini, perjuangin hidup Kak Dira dan bayi lo. Air mata Gibran jatuh, lo gak lihat bunda Bunda pingsan karena dengar kabar gak adanya Kak Dira. Gibran mengguncang tubuh Hanan kuat. Dek, ini cuma mimpi, mimpi buruk, bentar lagi kita bangun kok, ucap Hanan kosong. Bang Hanan. Istri abang lagi tidur di samping abang dek, nanti kalau abang bangun semua bakal baik-baik aja. Gibran menenggelamkan wajahnya di balik lututnya. Ia menangis di balik itu, melihat situasi Hanan sekarang adalah patah hati terbesarnya. Tolong dipikirkan, kami harus segera mengeluarkan bayi itu, karena si ibu sudah meninggal, sulit untuk bayi mendapatkan oksigen, kalau tidak secepat mungkin, bayi itu akan segera menyusul ibunya. Ucap sang dokter lalu berlalu pergi. Bang, Gibran mau lihat keadaan bunda. Lo jangan kemana-mana dengan kondisi kayak gini, serak Gibran. Hanan diam tak menjawab, ia hanya duduk menyandar di lantai. Setelah Gibran pergi, Hanan berjalan terlatih memasuki ruangan di mana ada Nadiranya di sana. Tubuh yang terbaring dengan kain putih menutup sampai dada, dan selang oksigen yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya. Hancur, kata itu tidak cukup untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Sayang, panggil Hanan. Kak, kamu cantik banget hari ini. Kalau Gibran gak ngirim foto kamu tadi, mungkin Mas gak bisa ngenalin kamu saking cantiknya. Hanan menghela nafas sesak, ia berusaha mengais sisa-sisa oksigen untuk dihirupnya. Tadi pagi kamu belum cium tangan Mas kan? Bangun ya, cium tangan suami itu pahala sayang, racau Hanan. Baby kita nakal ya, dia aktif di dalam makanya kamu kesakitan. Hanan berusaha menggapai perut Nadira dengan tangan yang gemetar hebat. Baby, jangan nakal dong nak, Umi jadi sakit tuh, diem dulu ya sayang, Umi mau beengun nak, lirih Hanan. Mas belum nyapa kamu hari ini, iya kan? Jujur aja waktu Mas lihat kamu masuk tadi dan kamu secantik ini, Mas berusaha banget buat gak ngumumin hubungan kita, apalagi dia sudah begitu besar, pasti gak mudah buat kamu menjawab mereka sendirian kan. Bangun sayang, Mas belum umumin kamu istri Mas, kamu kenapa kayak gini? Wajah Hanan pias, ia tidak bisa menerima kenyataan gila ini. Bang Hanan. Hanan tidak menoleh, tubuhnya luruh di samping Brangkar Dira sembari menggenggam erat tangannya. Kamu bilang mau ceritakan, acaranya belum selesai loh yang, kamu punya janji sama Mas, racau Hanan. Gibran berlari memeluk tubuh Hanan. Merasa tubuhnya direngkuh oleh tubuh kekar lain, Hanan merayap ke arah bahu Gibran, ia butuh sandaran untuk tetap sadar sekarang. Jangan kayak gini Bang Hicks, gue gak setangguh lo buat ngerengkuh lo dan bunda sekaligus,
gue gak bisa berpura-pura kuat di saat kita semua ngerasa hancur karena kehilangan Kak Dira Hicks. Gue gak bisa menjadi diri lo di waktu ayah meninggal 6 tahun lalu. Gue gak kuat Bang Hicks. Gibran meracau tangis sembari mengeratkan pelukannya pada Hanan. Hanan membatu, semua bagian dari tubuhnya seakan mati rasa sekarang. Mendengar adik semata wayangnya menangis meraung begini membuat ketanyaan kelam menghantam keras daya waras Hanan. Lo harus kuat Hicks. Semenjak ayah meninggal cuma lo yang menjadi motivasi gue buat hidup kayak orang-orang. Kalau lo kayak gini gue gimana bang? Sambung Gibran. Lalu bagaimana kalau kamu ada di posisi saya? Ucap Hanan bergetar dan dingin. Gibran mengurai pelukannya, lalu menatap pilu ekspresi Hanan. Bagaimana kalau kamu yang ada di posisi saya? Di saat saya sudah kehilangan istri yang sudah seperti dunia untuk saya. Dan anak saya harus dipaksa lahir saat usianya yang bahkan belum genap 8 bulan. Bagaimana kalau kamu jadi saya Apa menurut kamu saya masih bisa memotivasi kamu? Tanya Hanan dengan tatapan kosong. Air mata Gibran semakin deras, ini bukan kakak kandungnya yang hebat lagi. Laki-laki di depannya ini adalah orang yang sedang menyaksikan kehancuran dunianya sendiri. Bukan dunianya saja, rumah tangga, hidup, dan masa depan sekaligus. Apa menurut kamu saya masih bisa hidup setelah saya kehilangan sebesar ini? Mata Hanan meredup. Bang ini Gibran, kenapa lo ngomong gitu Hicks? Kita semua kehilangan Kak Dira, kita lewatin sama-sama. Hanan diam, ia mendorong pelan Gibran lalu berdiri dan menatap kosong Nadira. Saya beri kamu kesempatan untuk kembali dengan saya, ucap Hanan kosong pada Nadira yang terdengar sangat sakit di telinga Gibran. Bang, panggil Gibran yang berusaha menyadarkan. Saya tidak bisa memberi waktu lagi, kamu harus kembali Nadira, kembali pada saya dan itu pun secepatnya. Sambung Hanan tanpa menggubris panggilan adiknya. Merasa tak mendengar apapun dari istrinya, Hanan menghela nafas yang sudah sesak dari tadi. Oke, saya beri pilihan. Kamu kembali pada saya atau saya yang menyusul kamu, ucap Hanan tajam. Bang Hanan, bentak Gibran. Hanan mengiraukan bentakan itu, ia berjalan ke sisi ranjang Nadira satunya, ia menemukan gunting di sana. Nafas Gibran tercekat, ia berlari kesetanan menangkap tangan Hanan yang memegang gunting. Nafas Gibran tercekat, ia berlari kesetanan menangkap tangan Hanan yang memegang gunting. Jangan gila, bentak Gibran sembari membuang gunting di tangan Hanan. Saya memang sudah gila. Kamu tidak dengar kata dokter tadi Saya kehilangan NYAAAA. Balas Hanan keras. Kalau saya tidak menuruti permintaan konyolnya untuk menyembunyikan status kami, mungkin saya bisa menjaga dia dari PHOBIA sialan ITUU, sambung Hanan. Kalau saya tidak memaksa dia untuk ke psikiater, dia tidak akan meminum obat dengan dosis setinggi itu. Dan kalau saya tidak menikahinya hari itu, mungkin dia tidak akan mengandung anak saya dan masih hidup sekarang. Gibran diam, ia tak pernah melihat Hanan sebodoh ini. Lo ngomong apa sih bang? Tanya Gibran tak habis pikir. Hanan kembali menangis untuk kesekian kalinya. Dia pergi karena kebodohan Abang Bran, kalau aja dari awal ini gak terjadi, kalau aja dulu Abang gak milih jadi dosen di sana dan fokus ngurusin perusahaan, Abang gak akan jatuh cinta Hicks dan gak akan berpikir menikahinya saat itu, pilu Hanan dengan nada pelan. Berhenti berandai-andai bang, itu bakal lebih nyakitin lo lagi. Ini takdir Allah, ingat Gibran. Hanan lemah, tenaganya benar-benar hilang. Asteris. Ini sudah 2 jam setelah detak jantung si ibu berhenti, dan bayi belum dikeluarkan karena tidak adanya keputusan dari pihak keluarga, jelas sang dokter. Gibran menggeram frustasi. Saat ini bundanya masih meraung tangis karena kehilangan menantunya, dan Bang Hanan. Kondisi yang sangat memprihatinkan, ia tidak sadar ataupun pingsan dalam waktu bersamaan, pandangan kosong dan wajah pucat mampu menyayat hati Gibran.
Tolong dokter, kakak saya tidak bisa hidup tanpa istrinya, dan selama ini mereka sangat menanti kelahiran bayi mereka. Tolong usahakan sesuatu untuk memperbaiki kenyataan ini, mohon Gibran melas. Dokter menggeleng pelan. Apa perlu saya berlutut, tolong selamatkan mereka. Usia keponakan saya bahkan belum genap 8 bulan dok. Saya tidak bisa melihat bayi sekecil itu dipaksa lahir sebelum waktunya. Pak, untuk bayinya ini disebut kelahiran prematur, dan ya saya mengerti, siapa yang akan dengan mudah menerima berita buruk ini, tapi Ibu Nadira sudah tiada Pak, itu bukan kuasa saya untuk mengembalikan hidupnya, jawab dokter penuh sesal. Gibran menunduk sesak. Kalau begitu tolong keluarkan bayinya dengan selamat, putus Gibran akhirnya. Tapi Pak, ragu suster, saya yang bertanggung jawab, kalian bisa memvideokan ucapan saya tadi kalau kalian ragu, kakak saya sebagai suaminya sedang terguncang, beliau belum bisa berpikir jernih. Pak Gibran, biar saya perjelas sesuatu, ucap dokter serius. Saat ini posisi bayi serba salah, kalau bayi tidak segera dikeluarkan, detaknya akan berhenti di dalam rahim Bu Nadira, tapi kalau bayi dikeluarkan sekarang, persentase mengalami gagal jantung lebih besar untuk bayi dibandingkan sehat dan normal. Jadi jika bayi tidak menangis saat dikeluarkan, maka kita tidak punya harapan. Gibran mematung, kenyataan macam apa lagi ini? Kenapa semakin kesini hatinya semakin remuk? Jadi mohon untuk didiskusikan secara baik apalagi kepada ayah sang bayi. Saya sudah berusaha mencari solusi terbaik, dan ini satu-satunya Pak, kita hanya bisa mengambil resiko ini, jelas dokter menunduk. Dokter, panggil Hanan kuat, semua menoleh, Hanan. Ini bukan seperti seorang Hanan, berantakan. Sangat, wajah tampannya kini terlihat sangat kusut dengan air mata yang sudah mengering di pipi. Saya bisa menjadi pemilik rumah sakit ini dalam seperkian detik, kalau istri dan anak saya tidak berhasil Anda selamatkan, maka posisi Anda juga akan saya matikan dalam sekejap. Saya tidak main-main, jadi cepat masuk dan kembalikan mereka. Gibran kaget, ini pertama kalinya ia melihat sisi gelap kakak kandungnya yang tidak pernah ia ketahui. Pak, ini bukan kuasa saya hanya perantara jika Allah memberi keajaiban untuk hidup istri Anda, jawab dokter lesu, kenapa ia ditempatkan di posisi sesulit ini. Bang, ingat Allah, nyebut, jangan sampai lo ngelupain Allah karena ini, ingat Gibran. Anda tidak sekolah, Dari mana Anda mendapat gelar dokter itu kalau menyelamatkan istri saya saja tidak bisa? Sentak Hanan. Tiba-tiba. TIITTTTTTTTTT. Suara mesin yang terpasang dalam rongga mulut Nadira untuk memberi oksigen pada bayinya berbunyi keras. Dokter dan suster berlarian memasuki ruangan itu. Dokter, selang oksigennya tidak bekerja, teriak suster panik. Dokter menatap Gibran dan Hanan bergantian, ia seolah memberi isyarat bahwa ini bahaya. Dok, lakukan yang seperti saya katakan tadi. Saya akan bertanggung jawab, cepat lakukan apapun untuk menyelamatkan bayinya, panik Gibran. Dokter mengangguk cepat, ia langsung berlari menuju ruang operasi, sedangkan suster menutup tubuh Nadira dari ujung kaki sama ujung kepala dengan kain putih. Melihat itu Hanan semakin remuk, ia benar-benar tidak ingin percaya, tapi di balik kain putih itu memang Nadira istrinya, ia terlambat membawa Nadira ke rumah sakit. Bawa Umi kembali nak, Abi mohon, lirih Hanan. Hanan ambruk, saat ia melihat berangkar Nadira dengan kain putih yang menutupi seluruh tubuh istrinya, dibawa ke ruang operasi terburu-buru. Ia berusaha melawan sinar yang menelisik mesuk netra penglihatannya, putih. Ruangan apa ini, Nan? Lirih wanita paruh baya dengan tatapan pilu yang menggenggam erat tangannya. Bunda, panggil Hanan. Ia takut bertanya perihal Nadira tapi ia ingin tahu, apa istrinya benar-benar meninggalkan dirinya. Bunda, Dira, mendengar suara bergetar Hanan semakin memeras hati Bu Mika, tangisannya tak kunjung mereda. Dira gimana Bun? Dia gak pergi kan?
Gak ninggalin Hanan kan? Jawab Hanan Bun. Hanan mengguncang kedua bahu Bu Mika kuat. Hanan mencabut selang infusnya dan berlari dengan kaki yang sudah lemah. Ia terus menduga-duga hal paling mengerikan itu. Bayi Hanan keluar tetapi tidak menangis sama sekali. Si dokter berusaha melawan paniknya. Ia menggosok dada dan punggung bayi mungil itu bergantian dengan pelan. Ayo menangis nak, kasihan ayahmu yang sudah kehilangan ibumu. Kamu harus ada agar dia tetap hidup, lirih dokter dengan nafas tak beraturan. Ia mempercepat gosokannya, lalu menekan dada kecil itu dengan kedua jempolnya. Dokter berharap jantung bayi itu berdetak kembali. Semua suster tergugah melihat perjuangan dokter mereka yang begitu gigih menyelamatkan bayi itu. Tiba-tiba terdengar tangisan kencang yang memenuhi ruang operasi. Alhamdulillah, syukur semua suster dan dokter bersamaan. Sang dokter menatap haru, lihat betapa tampan bayi yang baru berusia 8 bulan ini. Allah punya rencana lain dengan meminta ibumu pulang lebih dulu nak. Teruslah hidup dan semoga menjadi kekuatan untuk ayahmu, dan yah, kau bayi tertampan yang pernah aku bantu lahirkan, bisik sang dokter di telinga kanan bayi itu. Dokter mengalihkan pandangannya kepada para suster yang dari tadi menatap mereka. Sus, tolong bersihkan bayinya dulu, ucapnya sembari memberikannya kepada salah satu suster. Hanan berlari mendekati Gibran. Bran, istri dan anak abang gimana? Mereka ada kan? Ada kan dek? Tanya Hanan. Gibran menggeleng lemah. Yang dikatakannya pada Hanan beberapa jam lalu itu benar. Ia tidak bisa sekuat Hanan dulu, berpura-pura kuat dan merangkul keluarganya. Gibran tidak setangguh itu. Bran, panggil bunda berlari mengejar Hanan. Bundet, Gibran berlari memeluk tubuh sang bunda. Gimana nak? Udah ada hasil? Belum bundet, dari tadi Gibran di sini dan dokter belum keluar sama sekali, jelas Gibran lirih. Sudah berapa jam? Gibran membenamkan wajahnya di bahu sang bunda. Inilah sifat Gibran, di saat keadaan genting dan mencekam seperti ini ia akan bertindak seperti anak SMP, karena itu apapun masalah yang disebabkan Gibran selama ini, Hananlah yang maju paling depan untuk menyelesaikannya. 4 jam. Astagfirullah, air mata bunda kembali jatuh, entah bagaimana putra sulungnya setelah ini. Hanan bersandar dinding samping pintu operasi, ia menunduk dalam lamunan panjang. Lampu tanda operasi dimatikan bersamaan dengan suara pintu yang berdecit. Seorang dokter seumuran sang bunda keluar dengan bayi di gendongannya. Ketiganya menatap penuh harap. Dok, panggil sang bunda. Selamat bu, cucunya lahir sehat tanpa kurang apapun. Dia tampan. Sangat tampan, Bu Mika mengangkat tangan untuk menggendong cucu pertamanya. Masya Allah, ganteng banget cucuku, Bu Mika terkagum melihat hasil pahatan sempurna Allah yang satu ini. Hanan menatap bayinya. Nan, anak kamu, panggil bunda. Hanan mendekat, matanya menggenang melihat bayinya begitu mungil. Bayinya sehat Pak Hanan, beratnya hanya 250 gram. Sedikit kecil karena ia lahir prematur, tetapi berjalannya waktu bayi Anda akan tumbuh sama seperti anak lain yang lahir normal, jelas dokter lagi. Hanan mengelus pipi bayinya dengan satu jari, sangat lembut, lalu Hanan menempelkan kepalanya dengan dahi mungil sang bayi. Maaf sayang, kamu pasti sering kesakitan di perut Umi. Maaf nak, abi bodoh nak, sendu Hanan. Pertahanan Gibran hancur setelah mendengar kalimat sendu kakaknya. Bagaimana bisa Allah memberikan ujian seberat ini untuk keluarga kecil kakaknya yang sangat bahagia ini? Bagaimana kakak ipar saya dok? Tanya Gibran ragu. Kamu bawa Umi kembali kan sayang, lirih Hanan pada bayinya. Dokter menggeleng dan menunduk. Ya Allah, histeris bunda. Mendengar sang bunda tiba-tiba histeris, Hanan menatap sang dokter, lalu berlari masuk. Kakinya lemas saat melihat tubuh ramping yang tertutupi kain putih, dengan para suster yang bahkan melepas alat medis dari tubuh Nadira. Berhenti, ucap Hanan. Para suster kaget dan menatap kasihan Hanan,
mereka melihat anggukan dari dokter yang berada di belakang Hanan. Perlahan mereka mundur dan memberi Hanan ruang untuk menggapai Nadira. "Kamu marah, Kenapa gak mau buka mata, Yang?" tanya Hanan gemetar. Gibran menangis menyaksikan itu. Ia menghadap dinding untuk tidak melihat lagi. Ini pertama kali bagi Gibran untuk kakaknya terlihat sangat lemah. "Kamu gak mau lihat putra kita, Yang? Dia sangat tampan, matanya mirip kamu," sambung Hanan. "Kamu egois kalau kamu marah sama Mas gini tapi ngebiarin putra kita gak ngerasain pelukan ibunya. Bangun, Yang, peluk anak kita," racau Hanan. Hanan menatap sang bunda lalu mengangkat kedua tangannya yang gemetar berusaha menggapai anaknya. Bhumika yang mengerti memberikan cucunya ke pelukan Hanan. Hanan menyingkap kain putih yang menutupi tubuh Dira lalu meletakkan bayinya di atas dada dan perut Dira. "Nadira, Mas gak bisa besarin anak kita sendiri. Kamu bisa ngerasain betapa aktif dia ketika lahir. Mas butuh kamu, Mas gak bisa." Dira. Tiba-tiba bayinya menangis kuat bersamaan dengan suara alat mesin yang terpasang di dada kiri Nadira. Bersambung.